Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk menonton video ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan tentang kisah ketika Abu Nawas ditanya dengan seorang ateis tentang siapa pencipta Tuhanmu. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Abu Nawas adalah sosok legendaris dalam sejarah sastra dan budaya Timur Tengah. Ia dikenal sebagai penyair, filsuf, dan jester yang hidup pada abad ke-8 Masehi selama masa kekhalifahan Harun al-Rasyid di Kekhalifahan Abbasiyah. Abu Nawas dianggap sebagai pribadi yang sopan dan ramah kepada orang-orang sekitar. Tak hanya itu, ia juga dikenal memiliki sifat kepedulian sosial yang tinggi. Kali ini ada salah satu kisah yang sangat menarik untuk disimak dari sosok Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas mendapat pertanyaan dari seorang ateis tentang siapa yang menciptakan Tuhan. Dengan kepintaran dan kecerdikan, jawaban Abu Nawas ini justru membuat yang bertanya takluk. Begini kisahnya. Sebelum ke pokok pembahasan, alangkah baiknya saudaraku tekan tombol like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menyimak. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tak hanya itu, dia juga menantang orang-orang Muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kegaduhan akibat orang asing itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Dinilai membuat resah masyarakat. Akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" ujar orang ateis tersebut dengan lantang bertanya dengan Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang ateis itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda, jadi jangan ganggu rakyatku," ujar Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pernyataan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang ateis itu kepada Baginda Raja. Sebenarnya Raja Harun al-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas, dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu Baginda," kata sang menteri. Raja menyetujui usulan menterinya, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di sampingnya. "Ada apa Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan dan dia mengajukan pertanyaan tapi jawabannya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," gumam Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" ujar orang ateis tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab, "Iya, tentu saja saya percaya. Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang ateis tersebut. Abu Nawas pun menjawab, "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya." "Oh baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan?" ujar orang ateis tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata,
Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Ujar Abu Nawas mengajukan pertanyaan kepada orang ateis tersebut. Orang ateis tersebut menjawab, angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Abu Nawas pun berkata, tepat sekali jawabannya. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang ateis pun menjawab, angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas pun berkata benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kepada orang ateis tersebut. Orang ateis itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam tak bisa menjawabnya lagi pertanyaan dari Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berkata kembali kepada orang ateis tersebut. Pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah, kata Abu Nawas. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada, kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, tambah Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal, kata orang ateis tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan, membuat lawan bicaranya terdiam. Raja Harun al-Rashid pun kagum atas jawaban cerdas Abu Nawas sang sufi tersebut. Demikianlah penjelasan tentang kisah Abu Nawas yang menjawab pertanyaan dari seorang ateis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.